Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun, yang dimana di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 39. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini dan di video sebelumnya. Basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Nah, di episode sebelumnya, Sungso melihat ke arah monster yang sedang memakan kawannya sembari berkata dalam hatinya, "Tamat sudah." Sungso pun terengah-engah. Ya beginilah, dikira keras ternyata kertas, kukira suhu ternyata cupu. Lalu Kangwo mengatakan, "Iya, dengan ini dia akan masuk ke dalam mode kenyang." Iya, maksudnya Kangwo setelah dia memakan 5 tumbak, maka monster tersebut tidak akan menyerang kecuali seseorang duluan menyerang monster tersebut. Nah, mendengar ucapan dari Kangwo, Sungso pun bingung dan terkejut. Lalu Sungso berteriak mengatakan, "Apa? Bagaimana?" Lalu Kangwo berdiri di atas kepala monster tersebut sembari mengatakan, "5 mangsa." Saat ini dia sudah memakan 5 mangsa. Maka Pior akan masuk ke dalam mode kenyang. Nah, ternyata nama monster mutasi tersebut adalah Buer. Dan jika saat itu terjadi, dia tidak akan menyerang kecuali diserang duluan. Mendengar ucapan dari Kangwu, Sungso pun ketakutan. Lalu Sungso berkata, "Ah, ti- tidak, ini semua tidak mungkin." Selanjutnya, Kangwu bersiap-siap dan mengeluarkan Authority of Drugspear di tangan kiri dan Authority of Hellfire di sebelah kanan, sembari mengatakan dalam hati, "Ya, selanjutnya mudah saja. Aku harus mengeluarkan serangan yang cukup kuat untuk membunuhnya dalam sekali serang." Lalu Kangwu menggabungkan kedua skillnya tersebut. Sungso yang melihat hal itu ketakutan. Di sisi lain, Kangwu mencoba berkonsentrasi lebih keras untuk menggunakan authority berbeda sekaligus. Namun itu tidak sangat penting sekarang. Lalu Kangwu segera bersiap dan memperkuat pijakannya dan segera meloncat ke atas, sembari menciptakan skill atau bisa disebut juga dengan authority yang bernama Bidan. Setelah itu, pemberitahuan muncul yang berisi, Anda mendapatkan skill Bidan rank S. Anda mendapatkan pengendalian yang lebih akurat untuk skill yang telah didaftarkan. Setelah terciptanya skill Biden yang berbentuk sebuah tombak, kamu langsung menusuknya, dan serangan tersebut menembus hingga ke dagingnya. Monster yang terkena serangan dari kamu berteriak kesakitan, sehingga monster tersebut meledak dan berhasil dikalahkan. Sungso terkena efek ledakan tersebut sehingga membuat Sungso terhempas. Hahaha, Jir, kasihan banget dah tuh tersungkur, malah terhempas lagi. Nah, setelah itu munculnya pemberitahuan yang mengatakan Anda berhasil mengalahkan Visor Fragment Rank B. Anda naik level, Anda telah mencapai level 40. Anda akan mengalami awakening kelima. Limit stat bonus untuk naik level telah tercapai. Stat demonic energi Anda naik 7 poin. Stat demonic energi Anda telah mencapai 60 poin. Anda menyelesaikan satu syarat dari Extreme Demonic Delay. Kamu yang mendengar hal itu berkata dalam hati, Extreme Demonic Delay kedengaran seperti skill yang ada di dunia murim. Lalu Kangwo membuka status Windows-nya. Setelah itu, Kangwo berkata dalam hati, penjelasannya pun tak jelas sama sekali. Tak ada penjelasan yang berarti dari skill ini. Tapi, aku yakin skill ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Extreme Demonic Delay, Demon Good, baru pertama kalinya aku mendengar tentang hal itu. Meski aku sudah hidup lebih dari 10.000 tahun di neraka, maka aku bisa menjadi lebih kuat
dibandingkan saat aku menjadi Demon King di neraka. Dan aku bisa melampaui Demon King dan menjadi Demon God. Kurasa keserakahanku akan kekuatan sudah hilang, namun sepertinya kebiasaan semenjak di neraka itu belum hilang juga, ucap Kangwu sembari tersenyum. Iya, iya. Pertama, aku akan menyerap buer terlebih dahulu, sembari mengucap skill Authority of Gluttony dan melahap mayat dari monster mutasi tersebut. Sembari melihat ke arah monster tersebut, Kangwu berkata dalam hati, sebagai orang yang menyelidiki monster mutan, aku harus membuat mayatnya tetap utuh, tapi tak mungkin aku menyia-nyiakan demonic energi yang melimpah di hadapanku. Dan ternyata, Mimin salah. Bukan melahap mayat monster tersebut, melainkan melahap energi demonik yang ada pada mayatnya. Ya udah, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu, kamu pun tersenyum sembari melanjutkan perkataannya. Demonic monster banyak memberikan demonic energi, bahkan Beware saja memberikan 4 poin setelah aku mencapai 60 poin. Di sisi lain, Sungso yang melihat hal itu ketakutan, lalu Sungso mengatakan, "Ke, ke, kau, apa, apa yang kau?" Kamu yang mendengar hal itu menoleh ke arah Sungso. Lalu Sungso berkata, "Ah, ada satu orang yang tersisa." Lalu Kanggo berjalan ke arah Sungso sembari berkata, dari sikapmu, kukira kau yang akan pertama kali mati. Namun sepertinya kau itu cuma kuat karena bantuan Gwilkah. Sungso yang melihat Kanggo pun berteriak ketakutan. Ah, jangan mendekat. Kamu yang melihat hal itu bertanya, kenapa? Bukankah kita sudah berteman? Mendengar hal itu, Sungso sedikit terkejut. Lalu Sungso mengatakan, apa kau, apa, apa kau akan membunuhku? Ya, lalu kamu memegang kakinya sembari berkata, hei, apa yang kau bicarakan? Tak mungkinlah aku membunuh seorang teman, bukan? Lagi pula, ada satu tugas lagi yang harus kau lakukan, dan kau belum boleh mati. Sungso yang mendengar hal itu bertanya, tugas? Lalu kamu kembali berkata, sudah, jangan takut. Pertama-tama, aku harus bertanya beberapa hal padamu. Dan siapa bajingan yang menyuruhmu untuk memprovokasiku? Sembari tersenyum. Ya kali ini, kamu tidak tersenyum dengan muka jokernya. Melainkan tersenyum seperti apa ya? Menurut kalian apa? Kalian boleh komen dong di bawah. Ya udah, pokoknya begitulah. Nah, Sungso yang mendengar hal itu sedikit terkejut dan hanya diam tak berkata-kata. Lalu Kangu menatap ke arah Sungso sembari mengatakan dalam hati, bajingan lemah seperti ini, takkan berani sikap seperti itu dari awal. Ditambah lagi, mereka sepertinya sudah tahu segalanya tentang diriku. Padahal, tidak ada informasi yang bocor. Pasti ada seseorang di balik tindakan mereka. Kangwo pun kesal melihat Sungso diam saja. Kangwo langsung segera mendang Sungso, sembari mengatakan, ya, tidak mau bicara ya. Sungso yang terkena tendangan dari Kangwo pun berteriak kesakitan. Uh, Lalu Kangwo menangkap Sungso, dan langsung segera menghantamkannya ke tembok. Ya seperti dinding gitu sih. Setelah itu, Kangwo menarik mukanya dari tembok. Lalu Kangwo kembali berkata, aku tanya sekali lagi, siapa dia? Mendengar hal itu, Sungso akhirnya menjawab dan memberitahu bahwa itu adalah Kim Yong-hun. Kanggo yang mendengar hal itu berkata, Kim Yong-hun. Lalu Kangwo berkata dalam hatinya, oh, ternyata itu adalah bajingan yang dia bicarakan sebelumnya. Lalu Kanggo bertanya, kenapa? Mendengar hal itu, Sungso pun langsung menjelaskan bahwa Tuan Yonghun pernah mengajak Chae Yunju berpacaran dan ternyata dia malah ditolak mentah-mentah. Ya jadinya, kebenciannya
terhadap Guild Red Rose sudah meningkat sejak kejadian itu. Mendengar hal itu, Kangwu berkata, "Apa? Dia mencoba menggangguku cuma karena alasan murahan seperti itu." Lalu Sungso kembali menjelaskan dan berkata sembari menahan sakit karena rambutnya ditarik. Ya, kalau Mimin jadi Sungso, Mimin pasti kesakitan. Lalu Sungso berkata, dan selain itu, dia juga mengatakan kalau kita perlu mengubah image Guildmere dan membuat media percaya kalau Guildmere lebih hebat daripada Guild Red Rose. Jadi, tiba-tiba Kang Wo memotong pembicaraan dan kembali berkata bahwa dirinya memang penasaran bajingan seperti apa dia, tapi ternyata dia hanyalah pecundang. Dan kau, apa kau punya fotonya? Mendengar hal itu, Sungso menjawab sembari memberi handphonenya kepada Kang Wo. Iya, ini dia. Kang Wu yang melihat hal itu segera mengambil handphone tersebut dan melihat fotonya. Melihat hal itu, Kang Wu berkata, "Wow, seperti yang kau bilang, dia tampan." Melihat gambar tersebut, Kang Wu kembali berkata dalam hati, "Kim Si Hon." Mereka sepertinya ada ketertarikan satu sama lain. Tunggu. Apa karena mereka berdua sama-sama tampan? Kayaknya nih MC-nya agak iri sama ketampanannya Sihon. Iya, Mimin agak miris lihat handphonenya. Ya mirip handphone Mimin sih. Setelah itu, Kang Wu menjatuhkan HP-nya tersebut sembari berkata, "Baiklah, jadi aku ini terjebak skema balas dendam seorang pecundang. Begitukah?" Mendengar hal itu, Sungso tambah ketakutan dan segera meminta maaf sembari berkata, Maafkan aku Tuan, aku hanya menjalankan perintah dan tidak ada yang bisa aku lakukan." Mendengar jawaban dari Sungso, Kang Wo kembali berkata, "Tapi kau senang melakukannya." Sungso pun terkejut dan langsung melihat ke arah Kang Wo sembari berkata, "Ah, i- itu kan karena..." Kang Wo yang melihat hal itu juga kembali berkata, "Ya sudah, tidak masalah. Lupakan saja. Itu sudah jadi masa lalu. Selama kau menjalankan tugasmu dengan baik, aku tak akan marah." Sungso yang mendengar hal itu menjawab, Baik, aku akan melakukan apapun yang kau mau." Lalu Kang Wo tersenyum dengan ramah sembari berkata, "Jangan khawatir, gampang kok. Malah mungkin bisa bermanfaat untukmu." Singkat cerita, Kango keluar dari gate tersebut. Para reporter yang melihat hal itu heboh dan berkata, gate-nya terbuka. Hei, siapa yang keluar itu? Mereka adalah Kang Sungso dan Oh Kang Wo. Mereka masih hidup." Melihat keadaan mereka berdua, para reporter bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dan di mana anggota party lainnya? Apa mereka semua mati? Apa kalian berhasil mengalahkan monster mutan tersebut? Apa yang sedang terjadi di dalam gate? Kamu yang mendengar semua hal itu segera berteriak meminta tolong. Ambulan! Tolong panggilkan ambulan. Tuan Sungso! Tuan Sungso, dia. Para reporter yang mendengar dan melihat hal itu berkata, "Ya Tuhan, kenapa wajahnya separah itu? Bagaimana seseorang bisa dihajar separah itu? Apa yang sedang terjadi padanya?" Mendengar hal itu, Kang Wo segera meletakkan Sungso sembari berkata, "Dia bertarung melawan monster mutan saat dia diserang." Di sisi lain, Sungso berusaha meminta tolong sembari berkata, Tolong." Namun sayangnya, ucapan dari Sungso tidak ada yang mendengarnya dikarenakan suaranya terlalu pelan. Nah, coba kalau dia berteriak, pasti dengar. Setelah itu, para reporter kembali bertanya,
Bagaimana nasib anggota yang lain? Mendengar hal itu, Kangwo menjawab dengan tampang menyedihkan. Benar, hanya aku dan Tuan Sungso yang selamat. Selebihnya telah mati. Para reporter yang mendengar hal itu sedikit terkejut. Lalu para reporter berkata, para Rocky itu tetap mati. Bahkan setelah Guild Red Rose dan Guild Mir bekerja sama. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dan kita harus menginformasikan Warang Group tentang hal ini dan meminta pasukan bantuan. Mendengar hal itu, Kang Wo memotong pembicaraan. Lalu Kang Wo berkata, tidak, itu tidak perlu. Meski banyak yang dikorbankan, monster mutannya telah dikalahkan. Di sisi lain, di saat Sungso kembali meminta tolong, Kang Wo segera menutupinya dengan tangannya. Lalu para reporter bertanya, apakah kau yang mengalahkannya Tuan Kang Wo? Mendengar hal itu, Kang Wo menjawab, tidak, bukan aku. Pahlawan yang menyelamatkan nyawaku dan mengalahkan monster mutan adalah Tuan Kang Sungso. Para reporter yang mendengar hal itu segera memotret wajah Sungso. Lalu para reporter kembali bertanya, bisakah Anda memberikan detail tentang apa yang terjadi di dalam sana? Ya, tentu saja, ucap Kangwo. Lalu, Kangwo menjelaskan tentang hal yang terjadi di dalam gate dan menceritakan bahwa saat kami memasuki Dungeonnya, kami langsung merasakan hawa membunuh yang sangat kuat. Apa itu artinya? Ucap salah satu reporter. Lalu Kangwo menjawab, benar, monster mutan sudah berjaga di dekat pintu masuk Dungeon. Kami semua tahu saat kami melihat ke arah monster itu, kalau monster tersebut adalah monster mematikan yang seharusnya tidak berada di Dungeon Rengbi. Kami berpikir untuk melarikan diri. Namun, Tuan Sumso berkata, kalau monster ini mungkin akan berbahaya bagi penduduk kalau dia berhasil keluar, dan akhirnya kami memutuskan untuk bertarung melawannya. Para reporter yang mendengar hal itu terkejut. Lalu mereka berkata, Kalian memikirkan kami semua? Bagaimana bentuk monster itu?" Lalu Kangwo kembali menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan di dalam informasi yang diberikan pemerintah. Dia adalah singa raksasa dengan 5 kaki. Karena kekuatan yang luar biasa, anggota parti Tuan Sungso terbunuh dalam sekejap. Apa? Dalam sekejap? Ucap para reporter dengan terkejut. Dan saat situasinya jadi sangat berbahaya, Tuan Sungso memerintahkanku untuk lari dan bertarung menghadapi monster mutan sendirian. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dan malah berakhir menonton pertarungannya sampai akhir. Pertarungan itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Dan setelah pertarungan yang sangat berbahaya itu selesai, Tuan Sungso akhirnya berhasil mengalahkan monster mutan itu. Bahkan setelah dia mengalahkan monster mutan, dia terus mengigau, menyebutkan nama anggota partinya yang telah mati sampai pingsan. Di sisi lain, Sungso masih mengatakan, Tolong. Setelah itu, Kanggo bertanya dan mengatakan, Tuan Sungso, apa kau sudah sadar? Jangan bicara dulu sampai ambulannya datang. Dan simpanlah tenagamu. Melihat hal itu, reporter perempuan tersebut kembali bertanya dan mengatakan, sebelumnya terlihat kalau Tuan Sungso agak memusuhi Anda, Tuan Kanggo. Bagaimana menurut Anda? Itu. Dia hanya khawatir padaku, karena aku baru saja terpilih untuk masuk ke Guild Red Rose, dan dia hanya ingin aku waspada akan bahaya. Reporter yang mendengar penjelasan dari Kanggo akhirnya paham. Lalu Kanggo kembali berkata, dengan tampang menangis, aku tidak menyangka dia sepeduli itu padaku. Dia adalah penyelamatku, pahlawan sebenarnya,
di area ini dan muncul berbagai artikel mengenai Sungsu. Ya begitulah ceritanya. Nah, kayaknya nih MC kita sudah cocok jadi pemain Indosiar kali ya. Bagi kalian yang masih bingung kenapa Sungsu mau bekerja sama dengan kamu, mungkin itu karena si MC pakai authority subordination. Atau simpelnya ya, kayak min control gitu. Seperti yang dilakukan kamu terhadap Sihon. Ya udah segini saja nih ceritanya. See you and bye-bye.